Ya, Yohanes 14:1 ya. Jangan gelisah hatimu itu ya. Betul? Iya, Pak. Oke. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Ah, di mana itu? Terus Pak, ayat berikut lagi Pak. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyakitkan tempat bagimu. Mana surga di sini? Iya, tempat Bapak itu tempat surga Pak. La haula wala quwata illa billahil azim. Saya tanya, di mana Yesus itu kalau dia berada di surga, di mana? Oh, Bapak tafsirkan itu tempat Allah itu surga. Allah itu nggak punya tempat, Tuhan itu nggak punya tempat. Kalau dia memiliki tempat, berarti lebih besar makhluk daripada dia makhluknya. Gimana sih abang? Allah itu nggak butuh tempat. Nggak perlu tempat. Itu kan Tuhan itu nggak perlu tempat. Karena kenapa? Ketika Tuhan punya tempat, maka besarlah makhluk dia, ciptaan dia daripada dia sendiri. Kan Tuhan sama. Bapak yakin Tuhan? Ya, Bapak yakin nggak Tuhan itu maha tinggi? tinggi lah. Ya udah, kalau maha tinggi, kalau satu tempat dia tinggi itu nggak? Kalau ada tempat? Surga itu kan tempatnya Tuhan, bukan tempatnya Kalau manusia. surga tempatnya Tuhan, berarti Tuhan itu ada memiliki tempat. Artinya dia bukan maha tinggi, maha rendah. Gimana sih ini si Ruben ini pendeta? Kalau surgamu bagaimana Pak Gasih? Nanti kita jelaskan. Ya, nanti kita jelaskan tentang surga kami nanti. Iya, coba. Ada penjelasannya. Tidak, nanti Coba kita jelaskan. Surgamu bagaimana? Saya tanya. Oke. Tentang surga itu, jalan ke surga kami itu ada di surah An-Nisa ayat nomor 30 ya. Di surat 40 nomor 30. Di situ dijelaskan, di situ artinya bahwa kami itu barang siapa yang mempercayai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu Esa, maka kami diberi kejalanan untuk menuju surga. Di mana jaminannya? Di surah 30 ayat 40. Surah 40 ayat 30. Baca. Itu jaminannya. Bahwa kami mengenal Allah itu satu, mengerjakan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad, kami akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjalankan dalam surga. Jelas. Saya tanya, di mana data Bapak di Bibel bahwa surga itu ada di tempatnya Yesus? Di mana? Saya tahu loh, surga itu ada di Bibel. Saya tahu, tapi surga itu ada apinya yang bernyala-nyala. Coba. Kalau surganya Islam bagaimana? Betul ada bidadari dan ada pangeran, betul? Oke. Kalau masalah itu ada bidadari, ada itu wanita, saya udah tahu girangan kalian. Saya tahu ya bahwa di situ disebutkan 72 bidadari yang mempunyai badan montok, itu sebagai kiasan. Artinya ketika kita wafat ke dunia ini, tidak mungkin lato-lato kita ini berfungsi di surga. Ketika Yesus wafat dari bumi ini, tidak mungkin lato-lato itu berfungsi di sebelah Bapak. Hidup lato-latonya di sebelah Bapak. Saya tanya, saya udah tahu girangan kalian ya. Karena itu adalah kiasan di mana kemuliaan Islam itu diberikan dengan 72 bidadari yang meladeni kami dalam surga. Artinya ketika kami di surga dengan sama istri kami, kami tetap memiliki bidadari kami itu adalah istri kami itu. Ya, bukan dibilangkan itu bidadari itu untuk kami persetubuhi, bukan. Kalau masalah itu Bapak bilangkan, kenapa di surga Bapak itu ada naga yang berperang, ada wanita pesundal? Kenapa? Karena iri kalian, Islam itu memiliki 72 bidadari yang cantik-cantik, yang somolek kalian itu wanita pesundal di surga kalian. Yang udah dipakai pendeta, yang udah dipakai semua orang di sini, jadi pesundal harus tobat dulu baru duduk di surga. Kan itu ada datanya. Wanita-wanita pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal diwajibkan mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. Itu jelas. Apa kau pakai itu nanti di surga? Kutanya, di kerajaan Tuhan itu apa? Kerajaan Tuhan itu ada dongeng. Itu kan surga, kerajaan Tuhan, betul? Jadi kamu pakai. Jadi kamu iya. Oh, nggak boleh di dalam Kristenan, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Aku juga nggak boleh dalam Islam itu kayak gitu. Bukannya untuk bersetubuh, bukannya untuk menggauli bidadari itu, bukan. Karena kita udah turun ke dunia ini jadi manusia, kita akan turun ke tanah ini menjadi tanah.
Artinya roh kita yang akan naik ke atas itu tidak mungkin kita membawa jasmani kita ke atas sana. Sempatlah manusia ini yang dari kubur diangkat rohnya ke langit sana, ke sisi Allah, membawa jasmani, maka di kepala itu akan turun tai nanti. Kenapa aku dari atas kena kepalamu, Ruben? Kampus kau mancet lu bikin macet. Dia nggak tahu di mana Yesus itu berada. Yesus itu memang di surga, tapi ada api yang bernyala-nyala katanya. Api menjelajah menggelagak itu, kan itu. Medan ini bro, senggol dong. Masa kita mau naik ke surga katanya, naik ke langit itu kita bawa jasmani kita. Kita bawa mata kita bawa mulut kita bawa hidung kita bawa itu jenis kelamin kita bawa. Berarti kita dari atas kena kepala Ruben, nampung. Berarti pestaria ya di sana ya Bang Gasida. Gimana lagi? Di surganya Bang Gasida pestaria ya. Oh, pestaria ya, artinya pestaria itu dengan apa kami pestaria itu? Kami itu menjalankan hukuman kami itu jika kami berdosa di dunia. Misalnya ada dosa kami harus menjalani dulu dengan dosa kami ini di neraka. Artinya neraka ini bukan kekal. Sebentar saya jelaskan ya. Artinya kami di neraka ini, sebentar loh, saya jelasin ya. Boleh saya jelasin? Ini tidak isu kan? Mau tanya. Nah, ketika kami memiliki ada dosa kami di dunia ini, kami tetap mempertimbangkan dosa kami itu, amal ibadah kami di selama kami di dunia. Apa yang kami perbuat, apa yang kami perlakukan, apa yang kebaikan yang kami ajarkan di situ, kami akan dipertimbangkan nanti di padang mahsyar. Artinya kami tetap menjalankan apa itu nama dosa. Karena Islam itu tidak memiliki waris dosa, kami tetap memiliki menjalankan adalah namanya itu siksa kubur, dijalankan dengan apa, dengan dosa kami. Nah, ketika kami selesai dengan perjalanan kami dosa kami ini, kami akan dikumpulkan di padang mahsyar dan bersaudarialah kepada saudara kami bahwa kami ini sudah bebas dari siksaan yang apa yang kami berbuat di dunia. Sedangkan karisting, ada nggak surga karisting? Oh iya. Nah, ada nggak surga karisting? Semua yang percaya kepada Yesus, di mana datanya? semua Yesus itu jaminan keselamatan dan hidup kekal. Jaminan keselamatan yang kekal itu surga atau bukan jaminan kekal? Surga. Surga. Di mana tertulis surga? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Jaminan kekal itu di mana tertulis surga? Oke. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Baca. Saya tidak pegang Alkitab, Pak. Oke. Mohon surga maaf. Itu ya, surga itu ada api tidak? Awal ini suatu saat nanti. Bagaimana, Pak? Letak surga itu ada nggak api di surga? Karena korban apa yang bisa menyelamatkan manusia? Nggak ada. Arti surga? Ada korban yang bisa Di surga itu ada nggak api, Pak Ruben? Surga itu ada api nggak? Tidak ada. Tidak ada ya. Kita buka ya. dapat kasih karunia yang luar biasa. Sebentar Pak ya. Tapi menarik, Bang Kasida sampaikan bahwa enggak, sebentar Pak. Gak usah dulu. Di api, baru di luar ya. Oh, enggak, hebat. Bapak bilang surga itu nggak ada api kan, betul? Ya. Oke, coba Bapak bacakan nanti yang di bawah 261 memandang, buktikan ya bahwa surga itu ada api, itu Yesus dengan malaikat. Ini baca 2 Tesalonika 1:7, saya tunjukkan datanya. Ada satu dia. Coba baca Pak, bisa nggak baca? Saya nggak bisa baca, coba baca. Dan untuk memberikan kegelagaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat yang dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Ini apa ini? Surga apa ini? Macet. Coba. Ini surga ada kok api. Kok ada api nih? Ya, dia. Yesus
Tuhan Yesus dari dalam surga loh, katanya ini. Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Tuhan tahu itu kok masuk api yang bernyala-nyala. Ya, itu bukan api kompor ya Pak ya. Loh, saya nggak nanya api kompor loh. Kau bilang surga itu tidak ada api. Ini jelas ada api. Emangnya saya bilangkan ini api mancis? Iya. Nipu lagi, nipu. Bang. Tadi katanya nggak ada. Tadi katanya nggak ada. Tadi katanya nggak ada. Macet pendeta, gue bikin macet, hancur perpuluhannya. ODM lagu Ruben. Interogasi. Dengar dulu Bang Kasida. Enggak, bentar dulu, dengar dulu aku. Bilang ODM aku, Bang interogasi. Tolonglah, janganlah keras-keras sekali buka Bibel. Nanti ku kasih kau 3%. Berani nggak bilang sama saya DM? Kita bisik-bisik kita. Bang Kasida, dengar dulu. Jadi Islam ini memang siap masuk dulu di api baru keluar ya Pak Kasida. Gini, kan udah saya bilang. Ketika Islam itu wafat, kami akan dipertimbangkan amal ibadah kami. Di mana manusia itu mempunyai dosa ketika dia dunia itu pasti dipertimbangkan. Karena neraka itu bukan kekal di Islam. Artinya surga itu yang kekal di Islam. Tapi kami tetap menjalankan apa kesalahan kami ketika di dunia. Kami ditanya apa yang kau berbuat. Contoh Islam, ketika Allah kami itu ketika menanyakan malaikat Jibril menyampaikan Marabuka. Apa kami bilang? Apa katanya? Siapa Tuhanmu? Kami bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kitabmu? Al-Quran. Siapa nabimu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika Islam ditanya, ketika kami dalam kubur. Ketika Kristen ditanyakan tentang Marabuka, Marabuka, kata malaikat Jibril, siapa Tuhanmu? Begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama Allah. Bingung malaikat menanyakan, apa kitabmu? Katanya. Oh sebentar. Jadi begini, kitab kami itu perjanjian lama, perjanjian baru, paman. Bingung malaikat. Ditanya lagi, siapa nabimu? Katanya. Oh, pada awalnya dia itu manusia, baru dia Tuhan. Bingung malaikat, saudara. Yesus datang ke dunia ini, datangnya sebagai manusia dan disebut dengan nabi. Ketika dia mati dan bangkit kembali disebut dengan Tuhan. Masuk nggak logika kita? Itu kayaknya malaikat itu tidak tamat Islam. Hancur kau Pak Ruben, hancur. Malaikatnya banyak bertanya, kayaknya cuma hanya sampai ya. Oke, ketika malaikat Gabriel yang diimani oleh Pak Ruben di dalam Lukas 1 nomor 31 menyampaikan malaikat Gabriel kepada Maria, kepada Yusuf, janganlah engkau takut Yusuf, karena anakmu itu adalah karunia dari Bapa. Ketika Yesus dilahirkan dalam Lukas 1:31, hendaklah engkau Maria melahirkan seorang anak laki-laki, namanya dia Yesus. Di dalam Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya di situ yang dilahirkan Tuhan atau manusia? Kita membahas malaikat. Manusia dan Tuhan. Karena dia datang dilahirkan manusia dan Tuhan katanya. Berarti yang dengan Maria Tuhan. Bang Kasida, dengar dulu. Yang dilahirkan, ya, yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan atau manusia? Saya tanya dulu, Tuhan atau manusia yang dilahirkan Bunda Maria? Manusia dan Tuhan, karena dia datang menyelamatkan umatnya. Saya tanya loh, di situ anak laki-laki loh, berarti Tuhan kau anak laki-laki, betul? Berjenis kelamin laki-laki. Kan ya, dalam Lukas 1, ya berarti Tuhan kau jenis kelaminnya laki-laki. Ya kira-kira sama dengan Pak Kasida lah, kira-kira gitu. Yang saya tanya, ini saya manusia, saya bukan Tuhan. Yang saya tanya, Yesus kan Tuhan, apakah dia mempunyai jenis kelamin laki-laki?
Iya, mirip kayak Pak Kasih. Berarti yang mengandungkan Yesus ini yang suaminya bapak. Kan punya lato-lato loh. Iya. Betul. Iya, berarti bapak yang hamili Maria. Dorong giring itu. Dia lahir Astaga, la haula wala quwata illa billahil azim. Allahu akbar. Ayo Pak Ayah. Bismillah. Ayo. Bismillah. apa bis Ayo, itu? sini. Saya tahu bis itu tempat muat orang, Pak. Bismillah. Ayo di sini. Sengaja aja Pak. Karena Bapak Bis udah itu mengakui. Islam dari, Pak. Oh, Bis itu. kalau halu itu apa? Halu. Kalau di kami itu halu itu artinya itu bengong. Haleluya. Bengong itu bengong kayak ini ya. Halu katanya menghayal. Kalau di kami, kalau bis itu muat orang, Pak. Iya kan, kalau di kami halu itu, kalau kami halu itu orang bengong, orang longor, sama Markus 3:21 orang longor, ini halu. Nah, Markus 3:21 kan kayak gitu. Ketika kaum keluarganya mengenal Yesus, maka mereka mengatakan Yesus itu sudah tidak waras lagi, dan mereka membawa Yesus memaksa pulang. Nah, itu halu namanya, halu. Itu halu. Nah Pak nih, berarti ketika Maria melahirkan seorang Yesus, yang suaminya Maria ini bapak, karena kan punya lato-lato, kan Tuhan punya lato-lato, betul nggak? Ya itu pikiran Pak Kasida lah seperti itu. Nah, saya tanya, Yesus ini punya lato-lato bukan? Bisa jadi dorong pikir itu kayak keselamatan. Ya adalah manusia sempurna. Iya, berarti punya lato-lato. Yesus Tuhan atau manusia? Yesus Tuhan dan manusia. Berarti Tuhan kau punya lato-lato. Nah, kalau lato-lato untuk apa? Lah, saya tanya loh, Yesus manusia atau Tuhan? Ya nanti ku Bicara lato-lato, malu dengan ibu Hesti. Bukan ini penjelasan kau loh, Ruben. Saya tanya, Tuhan itu punya jenis kelamin. Punya jenis kelamin berarti Tuhan. Ada jenis kelamin Tuhan. Pak Kasida ini sudah tidak tahu malu lagi dia. Lah kan? Menghujat. Kayak gini kalau udah tertampol, menghujat. Mau kau kubacakan dalam Bibel kau itu, mau kau kubacakan. Yesus mengatakan kalau bukan bangsa dari situ tapi enggak malu. Sekarang udah nggak usah kau buat framing ke lain, nggak usah kau framing. Tuhan kau aja ditelanjangi nggak ada kau marah. Tuhan kau nggak pakai celana nggak marah kau. Sekarang gue tanya, kan banyak tertulis itu bahwa jakarnya Yesus sebesar kuda, ada yang dibilang sebesar batang kelapa, adalah jakarnya loh sebesar batang kelapa Yesus. Mau aku tunjukkan datanya? Itu nggak salah, aku di zaman Herodes nggak salah. Salomo. Dan dia mempunyai istri seramai 120 orang dan guntiknya ada 700 orang dan jakarnya seperti sebesar batang kelapa. Itu ada. Kayak mana membalutnya itu sebesar batang kelapa? Ini porno ini. Loh, itu datamu loh. Bibel itu nuliskan, nggak ada Al-Quran nuliskan kayak gitu. Maka aku tunjukkan batang-batang jakar Yesus itu nonton film nggak jelas ini. Allah ya Rabbi. Lalot. Enggak, kalau aku tunjukkan sama kau datanya, kau terima nggak jakar Yesus sebesar kuda, sebesar jakar kuda, kau terima nggak? Nanti aja yang batang kelapa itu, soalnya batang kelapa lo tersiksa kali lo Maria Magdalena lo 3 tahun diajar sama encus, bisa, jangan kayak gitu. Udah tersiksa dalam 3 tahun, yang diajar lubang matahari yang tak tahu apa-apa. Gimana? Batang kelapa itu bukan kecil batang kelapa itu. Emang si gondrong ini bu, masalahnya aja si gondrong ini cair dong. Ayo jawab Pak. Bang siap nggak masuk neraka baru keluar lagi, itu siap nggak? Gini saudara, pengertiannya di situ bukan manusia Islam ini selalu masuk api neraka ya. Kan sudah saya bilangkan, ketika ditimbangkan amal ibadahnya, jika banyak kebaikannya dalam dunia ini, maka dia kekal dalam surga. Jika dia tidak banyak mengikuti amal ibadahnya dan banyak melakukan salah dalam dunia ini, maka dia akan menjalani dulu itu namanya neraka. Tapi dia bukan kekal dalam neraka. Yang kekal dalam Al-Quran itu orang neraka ada orang kafir yang tidak mengenal Tuhan, kayak orang Kristen.
Itu kau kaitkan dengan neraka sama kami. Misalnya masuk di neraka, rupanya dia jatuh di paling dalam di neraka kira-kira. Oh, nggak bisa Bapak tafsir, nggak bisa. Itulah kalau lebih hebat kau dari Yesus. Itu kalau pendeta lebih hebat dari Yesus, kita bisa menafsirkan neraka. Karena orang itu ketika Yesus naik ke surga, orangnya pakai teropong. Nggak boleh kau tafsirkan. Gini, Bapak pendeta, nggak boleh kau tafsirkan neraka itu dalam atau tidak. Karena kau belum menjalani itu. Coba nanti turun Yesus kau kedua kali, kau tanya sama Yesus. Jadi Bang siap ya masuk dulu di neraka, keluar lagi ya. Bang kasih kan? Mulai ngawur, mulai ngawur. Nggak siap ya? Ngawur kan? Misalnya. Ya saya siap. Ketika saya berdosa, saya iya. Ketika kami berdosa, kami akan menjalani itu namanya neraka. Ketika kami berdosa. Nah, itu ada dalam Al-Quran dijelaskan. Ketika orang Kristen dijelaskan di situ adalah menuju hidup yang kekal, tapi di dalam neraka, bagaimana ceritanya? Itu iming-iming saja kayak lagu-lagu kau janji gondrong janji itu jelas karena Yesus kau itu di dalam 2 Tesalonika 1:7, Yesus kau dalam surga yang api yang bernyala-nyala. Mana ada surga api yang bernyala-nyala? Terus coba kalau dulu. Sudah masuk di neraka begitu, berapa lama baru keluar, Pak? Oh, maninggoy lah kau dulu. Coba kau rasakan maninggoy kau dulu. Mau kau maninggoy dulu? Berkas selalu cair dong. Cair, gondrong cair, betul kan? Kalau dia masuk ke neraka begitu, Pak. Makasih, berkas selalu. Baru keluar ketika, lagi. Ya sebentar ya saudara, kalau membahas tentang akhirat itu, yang kita bisa membahas manusia itu pengetahuannya adalah dunia. Di mana kita hidup, di tempat kita itu kita mengetahui. Gak mungkin kita di dunia ini kita mengetahui di tentang Amerika itu kalau tidak ada berita. Artinya kalau tidak disiarkan berita itu, kita tidak tahu apa yang terjadi yang di sana. Ketika kami iman, yang kami imani adalah Al-Quran, makanya Islam ini digunakan dulu akal baru beriman, jangan iman dulu baru berakal. Itu artinya kami menggunakan akal ini diciptakan oleh Allah untuk berpikir apakah itu yang diciptakan oleh Allah, apakah yang difirmankan oleh Allah, kami berakal dulu baru kami imani. Ketika Islam beribadah ke masjid, sendal kami lepas di luar, akal kami bawa ke dalam. Ketika orang Kristen beribadah, akal di luar, sendal masuk ke dalam. Ke mana mau nyambung? Jangan kau bawa sendal ke dalam, kau pijak tai ayam, ai, kau pijak semua itu tai kau masuk ke gereja. Makanya akal kalian itu kalian tinggalkan, bawalah akal itu ke dalam. Ketika beribadah, sucilah engkau di tempat suci itu. Bukannya akal kau tinggalkan di luar, baru itu sepatu kau bawa ke gereja. Jangan, salah. Karena kalau ada yang memijak bau apa ini? Bau kali. Ketika si pendeta mencerahkan kan, ya kepada seluruh jemaatku yang berbahagia pada sore hari ini, barang siapa yang percaya dengan firman Tuhan katakan amin. Datang ini katakan bau kan amin, kata orang itu jelas amin. Itu kau baca Bibel. Coba kau baca Bibel, kalau nggak lari semua jemaat kau itu, bacakan Lukas 4 nomor 8, bacakan 1 Korintus 9 nomor 9, kau bacakan lagi Kisah Para Rasul 9 nomor 9, kau bacakan lagi 1 Korintus 15, kau bacakan lagi Yohanes 17 nomor 3, kau bacakan Markus 12 nomor 29, Matius 12 nomor 15, Matius 12 nomor 25. Coba kau baca, kau nggak lari semua jemaat kau itu. Coba kau baca, berani nggak kau bongkar itu? Yang mengambil kutipan Yesus menjadi Tuhan. Selalu Yesus itu mengatakan Tuhan itu, Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi enggak kalian bacakan Yohanes 1:13. Apa disebut Yohanes 1:13? Orang-orang bukan diperanakan dari darah, bukan dari daging, bukan dari jasmani, bukan kehendak seorang laki-laki. Kalian ambil kutipan ayat, firman itu yang telah menjadi manusia dan berdiam diri di antara kita, kalian sebut Yesus. Longor kalian semua. Coba kau bantah Yohanes 1:13, coba kau baca. Di situ orang-orang bukan diperanakan dari darah, bukan dari daging, bukan pula melalui jasmani, bukan seorang anak laki-laki. Siapa di situ? Yesus. Siapa? Yesus bukan dari daging,
Bukan dari daging, Yesus. Bukan dari keinginan laki-laki. Bukan. Itu Yohanes 1:13. Ya, saya tanya, Yesus, ya, Yesus dari darah, dari daging nggak dilahirkan? Dia asalnya roh. Saya tanya, saya tidak tanya asal, saya tidak tanya asal. Yang saya tanya, ketika dalam Yohanes 1 nomor 13, bukan orang-orang yang diperanakan dari daging, dari darah, bukan dari jasmani, bukan pula kehendak seorang laki-laki. Ya, di situ siapa bukan dilahirkan dari darah, bukan dari jasmani? Yesus dari jasmani, Ya. seorang perempuan melahirkan Yesus. Maria. Oke, Yesus bukan dari darah. Yesus bukan dari darah. Itu Coba jawab. Yesus maksudnya. Saya tanya, Yesus lahirnya dari darah bukan? Saya tanya. Dia dari roh dan air. Bukan dari darah. Tidak. Oke, penipu. Kau baca 1 Yohanes 5 nomor 6. Penipu kau. Kau baca 1 Yohanes 5 nomor 6. Yesus datang ke dunia ini dari air, dari darah. Itu jelas, gak ada kata roh. Wah, penipu. Mencret kau, mencret. Nipu kau Pendeta. Coba kau baca. Tapi Coba kau baca siap masuk 1. neraka dulu ya, Bang. Baca dulu 1 Yohanes 5 nomor 6. Jangan lari-lari kau. Baca. Macet kau, macet. Macet, nipu kau. Memang kalian penipu semua, baca Bibel, penipu kau itu. Kalau nggak waras juga, kenal ini ya, kenali akun. Ruben, kau kenali akun interogasi. Kalau ada interogasi kau jangan naik. Ya, aku bilang samamu. Kenapa, bagaimana? Kalau ada akun interogasi, kau jangan naik. Ya, kenapa? Udah banyak pendeta kau tutup dia jadi pendeta, aku bikin. Pak, pastor pun tutup. Kita tahu kau. Jangan kau lawan interogasi. Itu ada dulu pastor lawan saya kan. Saya nggak pakai data, saya nggak pakai data, nggak pakai laptop. Saya pakai luar kepala. Aku bilang sama pendeta itu, ayo pendeta, kita diskusi, tapi jangan menghujat. Kita pakai data ya, tapi jangan buka HP. Aku bilang, jangan buka HP. Kita bahas. Tahu-tahu apa katanya? DM-nya aku, intro. Janganlah kau kayak gitu. Gak makan anakku loh. Banyak kali cicilan kreditku katanya. Gimana itu? Hah? Banyak kali cicilan kreditnya kah? Iya, banyak kali cicilan kreditku. Kalau aku nanti berhenti dari pendeta, nggak bisa ditagih perpuluhan ke rumahnya. Karena kalau 3 bulan nggak dibagi perpuluhan, ditagih ke rumah. Kalau 3 bulan nggak dibayar perpuluhan, dikeluarkan dari gereja itu. Nanti ku keluarkan ke gereja ya, karena kau nggak perpuluhan bawa pendeta. Kau anakku belum makan lagi, kreditku lagi, belum lagi kredit yang lain, belum lagi kontak rumahku. Itu biar tahu kau, hancur gue bikin pendeta. Makanya coba sadar kau dikit. Udah aku bilang ya, saya di Yerusalem itu 3 tahun membawa salib. Saya selalu diludahi di sana, diludahi orang Yerusalem. Apa kau bawa tembok yang jemuran katanya? Enggak pernah mengalami Yerusalem. Kau bayangkan? Ada nggak orang Yahudi mengatakan Yesus itu Tuhan? Ada nggak bangsa orang Yahudi? Ada nggak? Kenapa kata Yesus? Kenapa orang Yahudi tidak mengatakan itu dia Tuhan? Orang Yahudi nggak pernah mengatakan itu Yesus itu Tuhan? Karena tertulis, barang siapa bagi bangsa muridku yang bukan bangsa dari kaum Yahudi, maka mereka kuanggap seperti guguk yang menggonggong. Itu kau. Mati kau gugut ya, nggak Yesus, karena kau membacakan firman Tuhan di dalam gereja. Kau bukan bangsa Yahudi. Yang sebenarnya membahas tentang Bibel ini adalah orang bangsa Yahudi, karena orang Yahudi tidak pernah memanggil Yesus sebagai Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Itu bangsa Yahudi, haleluya. Kenapa Kak Risti membawa haleluya? Ucapkanlah selamat siang, selamat sore. Haleluya itu artinya keselamatan bagimu. Sama dengan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Haleluya orang Yahudi keselamatan bagimu. Assalamualaikum di Islam. Itu kasih dah boleh dah ke masjid bilang haleluya karena sama.
Oh, kami kan bangsa Arab. Bisa enggak bilang Kami kan haleluya? kami Bisa kan enggak bangsa haleluya? Arab. Tidak. Iya. Tidak Tidak. boleh ya? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bisa nggak orang Kristen mengucapkan salam? Assalamualaikum. Tidak bisa. Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Saya tanya, Bu. Saya tanya, kenapa tidak boleh? Karena bukan orang Arab, semua orang Indonesia. Kenapa kau tidak mengikuti orang Yahudi? Kau orang Yahudi? Hah? Kau orang Yahudi, bangsa Yahudi? Kenapa kau bikin? Kau bangsa Yahudi, ku tanya. Kau bangsa Yahudi? Kau bangsa Israel? Ya udah kuku kau, kuku jangan Yesus. Enggak. Mereka ini tidak boleh meniru-niru bahasa Islam karena dilarang di dalam Biblemu 2 Yohanes 1 nomor 10. Itu dia. Iya. Nah, kami juga tidak pernah meniru-niru bahasa Kristen kalian. Kalian yang meniru-niru. Iya, Kedua, tapi Pak Pendeta, kenapa sih Bible-nya itu nggak hafal? Iya. Dulu loh, mengucapkan salam aja kepada kami Bapak nggak boleh. Jadi sebenarnya yang tidak toleransi itu bukan Islam, yang tidak kena dia. Kok bisa? Perasaan tadi aman aja dia. Woi, Dilaporkan sama Oten, dilaporkan. Justru yang tidak toleransi itu Kristen, bukan Islam. Baca 2 Yohanes 1 nomor 10. Kalian tidak boleh mengucapkan salam kepada kami. Nah itu. Sementara siapa kami bilang? masih boleh mengucapkannya. enggak. Coba. Salah berita itu, Mbak. Kok salah berita? Baca Pak Pendeta 2 Yohanes 1 nomor 10 Pak Pendeta. Kok salah Kalau sudah berita? panggil saya pendeta, saya rupanya ingin berdoa. Oh, jadi Pak Pendeta hanya berdoa aja, nggak boleh nggak boleh khotbah gitu, nggak boleh diskusi, cukup berdoa gitu. Iya. Biasanya kalau orang sebut saya pendeta, biasanya saya punya hati untuk mendoakan supaya mereka selamat. Iya. Lah, tapi bagaimana dengan Tuhan Bapak? Tuhan Bapak aja nggak selamat. Iya, ya itu menurut kamu, tapi dia kan Lah, datang sebagai juru Gimana? selamat. Coba kita gali ya, Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Yesus ini terkutuk nggak? Yesus disalib nggak? Bagaimana? Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Nah, Yesus ini Iya. disalib nggak? Baca baik-baik di situ. Dia tuh dikatakan terkutuklah orang yang bergantung di kayu salib. Nah, Karena Yesus ini kita, disalib nggak? makanya dia tergantung di kayu salib. Begitu. Yesus ini disalib nggak? Iya, dia disalib, Disalib. karena Mbak Hesti dan saya berdosa. Makanya dia Jangan ketemu. bawa aku, jangan bawa aku. Yesus ini disalib. Harus, karena dia datang Berarti mengasihi Yesus ini terkutuk, ini betul? dan saya. Jangan bawa saya, jangan bawa saya. Yang menanggung dosa saya, bukan Yesus, barangan. Mampu tanggung sendiri dosanya. Mampu. Iya, saya tanggung sendiri. Ngapain Yesus tanggung dosaku? Sedangkan di Alkitab Terkutuklah, tidak ada orang yang mampu tanggung dosa. Kayu Nustan, terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib, berarti Yesus terkutuk. Yesus disalib. Nah, orang yang terkutuk letaknya di neraka. Nah, bagaimana Anda bisa menyelamatkan orang sementara Nah, Tuhan saya tanya, Anda aja mampu tidak nggak selamat? Mampu nggak tanggung dosa sendiri? Matius 25 nomor 41, orang yang terkutuk letaknya di neraka. Bagaimana dia mau menyelamatkan? Bagaimana Anda mau menyelamatkan orang lain sementara Tuhan Anda aja tidak selamat? Makanya saya ditugaskan sebagai hamba Tuhan untuk beritakan kabar baik ini supaya siapa yang Kabar percaya baik itu diselamatkan. apa? Yang Bapak Injil perintahkan itu kabar baik baik. yang mana? Anda dari tadi menyangkal Bible Anda sendiri, bahkan Anda tidak tahu Bible Anda sendiri. Kabar baik mana yang Anda sampaikan, Pak? Ini supaya semua orang yang percaya diselamatkan, tidak masuk Cair ke bin. truk. Diberkatilah kau Bang Ismino. Diberkatilah istrimu Bang Ismino.
Ini Bang Gezi nih, Bang Dimino. Bang Gezi kan. Opungnya belum. Baru naga. Opungnya Bang, belum. ya Bang, itu masih Bang Gezi itu masih abang sama istri abang, anak-anak belum ya? Opungnya belum Berkati juga. anak. Opungnya belum juga. Pemberkatan ini pemberkatan. Pak Yunus, Anda mengatakan menyampaikan kabar baik. Tapi Kabar Mbak baik Hesti apa siap yang Anda nggak masuk neraka sampaikan? dulu baru keluar? Mbak. Ini kabar baik apa yang Anda sampaikan, Pak Yunus? Iya, kabar baiknya gini, semua yang percaya itu selamat masuk dalam. Di mana datanya percaya Yesus sebagai Tuhan selamat di mana? Baca di Markus 16 ayat 16. Iya baca. Saya nggak ini baca. Di mana datanya percaya Yesus sebagai Tuhan selamat itu di mana? Baca Markus di mana? Baca. Saya lupa Iya, baca, bawa Pak, baca. Alkitab. Baca Markus Ini baca. Markus. Enggak. Markus Masa Bapak Bible pendeta kok Bible sendiri nggak hafal? Makanya saya minta tolong. Ini pendeta bantu. loh, masa Bible dia sendiri nggak hafal? Minta tolong, enggak boleh sih. Iya, minta saya juga. Oke, saya buka dari Bible ya. Markus berapa? 16 ayat 16. Markus 16 nomor 18. Iya. Markus 16 nomor 18. Ini langsung Nomor dari Bible-nya Pak ya. 16. Markus 16. Oh, Markus 16. Ini Iya. Bible-nya sendiri. Revisi tahun 2023. Udah diganti nggak ayatnya itu? Udah nggak nomornya? Kemarin kan diganti. Enggak. Lain yang diganti itu. Markus 16 nomor 16. Oke. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mana, Pak? Yang percaya Yesus sebagai Tuhan loh, Pak. Ya Allah. Kan tadi saya ngomong kayak gitu. Di mana tertulis yang percaya Yesus sebagai Tuhan selamat di mana? Nah, itu kan bicara kepada mereka yang percaya akan selamat. Percaya Tidak- Yesus sebagai Tuhan loh, Pak. Ini Pak Pendeta. Oh, mau percaya Yesus sebagai Tuhan, buka Coba Bapak baca ya, Matius 7 di ya. Filipi 2 ayat Enggak. Ayatnya enggak ini, malas aku. Bapak buka sendiri. Nih, saya baca nih ya. Matius minta. 7. Mat- Saya baca di minta. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Saya bacakan kepada Pak Pendeta ya. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ini perkataan Yesus. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Lalu apa kata Yesus selanjutnya? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Yunus, aku nggak kenal kau Yunus. Aku tidak mengenal kamu. Nyala dari hadapanku. Hai kamu yang melanggar. Nih yang melanggar perintah Elohim. Jadi jelas, Yesus, kalian yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan, kalian dicampakkan, pernyala dari hadapanku. Nah ini cair bro, gini. Diberkatilah kau Bang Geji, diberkatilah anak-anakmu Bang Geji, hidupmu penuh dengan berkat, dari jalan ke jalan kau diberkati Bang Geji. Haleluya, gitu ya. Jadi jelas ya. Berkat itu jangan dimakan sendiri, berbagi, nanti jadi ulat. Minta bagian dia. Pak Pendeta minta bagian, woi. Gimana nih? Ternyata perpuluhan ternyata kurang. Pak Pendeta minta bagian dia. Woi, gini makanya Pak Pendeta bilang kepada saudara imanmu, ya Karisten, kalian tengok lah ini Pak Pendeta. Udah capek loh, dia udah capek loh. Keluar air liurnya tuh 1 kilo loh.
Ayolah Oten kalian berbagi kepada Pak Pendeta. Kok pelit kali kalian sama pendeta kalian sendiri. Ini saya Janganlah sudah kalian kayak gitu. saya sudah khotbah Sama, ini sama sekitar pendeta aja kalian pelit. 1 jam ini mesti berbagi itu berkat itu. Kan mesti berbagi. Tapi gini Pak Pendeta, kok minta pemberkatan Yang sama pendeta saudara Iman saya lah. yang Mbak Hesti yang menikmati berkatnya. Bagaimana ini? Dia minta pemberkatan dari aku. agak lain. Pada pula pendeta minta pemberkatan dari aku. Pak, kalau Pak Pendeta minta berkat, minta sama jemaatnya, weh. Oten-oten di bawah. Kasihlah pendeta Glenn. Masa ini pendeta ada keluar air liurnya 1 liter loh. Assalamualaikum. Masa gak ada pemberkatan dari Glenn? Cemana ini? Yang khotbah saya yang terima berkat Kesti, Mbak aku Hesti. makan dulu ya. Oi, Makan dulu aku ya. Nah, Nah, makan. Kau makan mata pencarian pendeta Yunus enggak kan? Enggak. Nah, ini Bang Ruben, tengok akunku kena 1 bangkit 3 ini sesuai dengan data. Kok intro gak kau dengar dia bilang apa intro? Kata dia, saya yang berkhotbah, Mbak Esti yang dapat kata dia. Astagfirullahaladzim. Memang agak lain pendeta saat ini. Oten-oten di bawah masa gak mungkin kan 300 lebih ini gak ada oten. Masa jemaatnya nggak ada yang bantuin? Tolonglah Pak Pendeta kalian ini. Udah capek lah pendeta kalian berkhotbah bernarasi. Masa nggak ada kalian kasih 1 topi kalian yang pelit. Terakhir pendeta kalian minta bagian dari aku kan. Kenapa Ya, pendeta? Nanti Pak Mbak Pendeta. Hesti bagi perpuluhannya mesti store ke saya Mbak. Wah. Kacau. Aku kacau. Aku harus kasih perpuluhan. Karena aku bukan jemaatnya. Kok bisa-bisa aja aku harus kasih perpuluhan? Iya. Aduh, agak lain ini. Kenapa ini pendeta? Tenang. Mau selamat atau mau binasa? Mesti bagi perpuluhan. Udah selamat aku Pak Pendeta, udah selamat. Pak Pendeta, itu loh. Jemaat kalian, Pak Pendeta yang nih bang. Diberkatilah kau Bang Gigi, diberkatilah istri, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah mertuamu, diberkatilah kedua orang tuamu Bang Gigi. Hidupmu penuh dengan berkat Bang Gigi. Dari jalan ke jalan kau diberkati. Haleluya. Panas, Pendeta Yunus panas dia panas. Nah, Awas terselek ludah. jadi gimana Pak Pendeta? Gini aja nanti kalau lewat nanti singa, aku kasih nanti Pak Pendeta 200.000. Iya. Tapi harus singa yang keluar. Minta cakarannya singa. Iya, harus singa tapi kalau singanya keluar nanti aku kasih Pak Pendeta aku transfer. Aku minta nanti nomor rekening kasih 200.000. Kalau anak singa, Enggak harus singa, enggak di bawah singa enggak ada harus Kalau bayinya singa boleh, bayinya singa. itu nggak boleh. Enggak harus singa. Kalau Oh, singa atau ingat, harus singa. atau Itunya nggak boleh. singa atau TikTok Universe aku kasih 200.000 nanti kasih. Bayar pun perpuluhan, bayar. Mamanya singa kasih Mbak Hesti, anaknya singa kasih Kamari. Oh, mana dia anak singanya? Bayinya singa kasih ke sini, mamanya kasih. Iya. Kalau singa lewat ya, Jadi gimana Pak Pendeta? Mau sampai kapan Anda berbohong, membohongi jemaat? Mau sampai kapan? Ada berbohong. Iya. Anda nggak tahu bibir Anda sendiri. Coba. Bible Anda bata. Gimana Pak Pendeta? Harus jujur.
Pak Pendeta terhadap Bible sendiri. Iya, sudah jujur ini keselamatan di bawah kolong langit. Pak Pendeta, ntar lagi kayaknya paus lewat. Jangan kejang-kejang ya Pak Pendeta ya. Kayaknya sebentar lagi paus lewat ini, paus lewat. Ini jemaatmu kemana ini? Kok pelit kali? Saya sudah siap jaring untuk menangkap paus. Oh, kapan Pak Pendeta ke pemakaman paus? Saya sudah siap jaring untuk menangkap, misalnya ada paus yang lewat, saya langsung Oh, tangkap. dia siap. di Oh, coba, pausnya. weh. Gimana caranya dia menangkap paus? Coba, gimana? Saya akan buka mulut dan saya akan makan paus. Oh, Bang, ngeri kali paus mau dimakan. Coba Pas lah, dia Ten, lewat. kalian tunjukin dulu, Ten, kepada Pak Pendeta kalian ya, Ten. Ini pendeta loh. Tunjukkan kuasa kalian, kebaikan kalian. Udah, tunjukkan. Jadi kalian lemparkan dulu paus kepada pendeta kalian ini. Masa pelit kali kalian buat, aduh. Hey, yang kasih itu host karena saya ini tamu di sini. Aduh. Masa saya sudah tamu Astagfirullahaladzim. tidak kasih Agak apa-apa. lain memang gini. Ini tuan rumah tidak melayani dengan baik ini. Melayani dia. Jadi Tidak kasih kopi lagi, tidak kasih cookies lagi. Tenang Pak Pendeta, saya bantu Pak Pendeta. Tenang. Tuan rumah kayaknya susah Tenang, nih Pak tuan Pendeta. rumah ini. Tenang Pak Pendeta. Kebetulan ada rezeki. Tenang. Ah, makasih Bang Raja. Coba tunggu dulu, minta tolong aja laku ya. Aku habis koinku. Bang Gezi, Bang minta tolong aku Bang Gezi, kasihkan satu topi Bang Gezi sama pendeta Yunus Bang Gezi. Dia udah minta perpuluhan sama aku Bang Gezi. Koinku habis Bang Gezi. Tolong Bang Gezi kasihkan dia satu topi Bang Gezi, pendeta Yunus ya Bang Gezi. Udah ditagihnya perpuluhan sama aku Bang Gezi. Kok tolong minta aku Bang Gezi. Ini saya sudah numpang di tuan rumah ini, rumahnya bos sudah 2 jam. Atau saudara imanku yang di bawah ada yang lain dia. Kopi, tidak ada Iya kasih Sarian, teh. makasih Sarian. Ini saya kasih hanya simanku aja Mbak Isti. Oh ya, oh Bang Sarian mau kasih sama aku, oke. Mau kasih apa Bang Sarian? Mau kasih apa? Singa. Mau kasih singa? Kalau Bang Sarian mau ngasih singa, nggak usah. Rekening aja, rekening. Biar gak sayang duitnya. Iya, TF aja, TF. TF Bang Sarian, biar ku fallback nanti. Ya bisa DM. Baca doanya, Jadi gimana? yang Burung Naga. Baca doanya Burung Naga. Keluarkan doa ayatnya. Sikira Keluarkan beraba. Aku juga si Iman kok iba. Pak Winata aci pula orang kaya weh. Pak Winata orang kaya, aci pula orang kaya kayak gitu. Gimana ya Pak Winata ini? Agak Salah. agak lain. Agak lain Pak Winata. Janji dulu. Burung Naga agak lain. Suaraku lagi habis. Di Mana nih Pak Pendeta? Di rumah Ini, Faruk nyanyi diri. Waalaikumsalam Naswan. Iya Sultan ikut-ikut, agak lain memang ini buat. Saya mau kasih Gajah Ruben, kasih lagi. Iya Indra, kepencet Pak Indra Ira. Buat teman-teman, coba dulu teman-teman, tak tolong dulu aku teman-teman. Kasih dulu Pak Hate itu satu topi. Tolong dulu satu topi atau koneksi atau boneka panda. Tolong dulu teman-teman, kasih Pak Hendra, Pak Hate Yunus. Coba kasih satu aja. Dia nagih perpuluhan sama aku, aku lagi habis koin. Dia nagih perpuluhan sama aku. Nanti aku bikin tema ini Bunda Isti diminta perpuluhan sama pendeta Yunus. Mau kasih atau ini rupanya kasih dia berat hati ini Mbak Hestin. Kalian jangan berat hati, laringan latih kalian. Sekali aja kasih, sekali. Tolong dulu aku habis koin dong, koinku habis. Aku udah ditanduk perpuluhan, woi. Apa ya? Itu koin terakhir.
Oh, iya. Ah itu udah dikasih kopi tuh. Aku coba ya. Makasih banyak, Mbak Kasih. Kamu diberkati dengan Diberkati Tuhan Yesus. umur panjang sama rezeki. Bang Yunus, aku udah makan, aku udah minum tes aku ini, menggas lagi aku samamu nanti kayak mana ini? Tugas kau lagi? Bagaimana? Mau ku gas Itu udah lagi? dikasih sama Bang Gezi tuh donat tapi dikasih. Wow guys, diberkati Bang Gasi. Umur panjang. Masih mau ku gas lagi kau, Bang Yunus? Udah. Bang Yunus, boleh aku bertanya kan? Kapan kau waras? Saya sudah waras ini. Tapi kau masih Tidak, cuma Bang. usia. Cuman Pak Yunus ini sebenarnya sudah tahu kebenaran, cuman masih menutup itu, nggak mau ya kan? Itulah. Oh ini nggak aman kak dia merokok ya? Malu-malu. Enggak, kau pula. Nanti kena kau, akun kau yang kena, bukan akunku. Bilangin dulu, baluaf kau intro, merokok. Entah baluap kau. Nggak apa-apa balu aku bilang ke ST. Penting aku tadi pakai akun interogasi 04 cair dong. Makanya itu kejang-kejang disuruh Ruben itu aku kok nggak cair. Coba panggil gondrong dulu Bang Ruben, panggil gondrong. Iya, Gondrong. Cair dong. Tapi apa ini Pendeta Yunus, dia Ya. aku yang herannya satu loh sama Oten, berdebat dengan Bang Juma di mana-mana. Enggak pernah mereka mau kasih, padahal mereka membawa itu yang si Edis penghujat dikasih sampai 4M. Pendeta Yunus jangankan 4M, satu topi pun nggak mau dikasih sama Oten. Ngeri kali. Ya. Ya berkat kita kan masing-masing. Ya jangan mengeluh lah. Misalnya berkat jangan iri. Iya, jangan iri. Tapi Jangan tadi- iri. Iya, jangan iri tapi bisa promosi ya. Kok aku nolak aja dari tadi kayak gitu. Katanya berkat masing-masing, jangan iri. Tapi Pak Pendeta masa minta perpuluhan nama aku? Iya. Karena mau selamat kan harus kasih perpuluhan. Katanya jangan iri loh. Aku udah selamat, udah. Gak perlu diselamatkan lagi. Kan keselamatan di bawah kolong langit ini hanya di dalam Yesus. Tidak ada dalam Keselamatan. Gini Pak Pendeta, aku mau nanya satu aja Pak Pendeta sebelum orang lain. Di bawah langit ini keselamatan hanya sama Yesus. Betul kayak gitu Pak, yang Pak Pendeta? Tapi macam mana? Yesus aja nggak selamat sama tentara Romawi. Macam mana untuk menyelamatkan kita? Tolong dijawab Pak Pendeta. Ya, itu karena dia membuktikan bahwa dia menanggung dosa manusia. Dia kan sebelum mati dia sudah sampaikan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Begitu. Jadi Tolong Bapak Pendeta tunjukkan di mana data di dalam Bible bahwa Yesus mati di bun-bun sama tentara Romawi menanggung dosa manusia. Coba tunjukkan. Dia bilang aku mati untuk menghapus dosa manusia. Tunjuk datanya. oke, coba buka di Mbak Hesti, minta tolong Mbak Hesti. Minta tolong dibuka Intro, tolong di dulu Dro. Aku mau ngapain YouTube Dro. Intro, tolong dulu Dro. Di mana? Sebutkan aja, saya bacakan. Masa pendeta nggak hafal Bible? Agak lain pendeta ya. ini kan pendeta keluaran terbaru. Oh tahun 2025. Pendeta keluaran terbaru. Oh, berarti casingnya saja stok lama, casing baru begitu Pak Pendeta gitu ya? Diakui dia pendeta baru. Kacau. Pendeta keluaran terbaru, woi.
agak cepat pendeta keluaran loadingnya. terbaru ini Oh, berarti nggak ini, Sti. masalah, gak hafal Bibel. Pendeta zaman now begitu. Pendeta Iya. zaman now begitu maksudnya ya. Ya, di Matius 20 ayat 28. Mbak Hesti minta tolong, Mbak. Oh ya. Matius berapa? Ya ini Pak Setama. Matius berapa? Matius 20 ayat 28.